Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Amalia Rohmah, NPM 2021030061. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan membacakan materi yang pertama, yang berjudul Mahabbah. Mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah. Jika umat Islam mencari mahabbah atau cinta murni ini, kemudian berhasil mencapainya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, mahabbah merupakan perasaan rindu yang senang yang istimewa terhadap sesuatu. Perasaan demikian menyebabkan seseorang terpusat kepadanya, bahkan mendorong orang tersebut untuk memberikan yang terbaik. Mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau yang sangat penyayang. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya dan membenci sikap yang melawan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga berhasil mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mu'jam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan, mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yaitu benci. Konsep mahabbah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi wanita terkenal, yaitu Robiatul Adawiyah. Menurutnya, mahabbah atau cinta yang suci murni tersebut lebih sempurna daripada rasa takut ataupun rasa pengharapan, karena cinta yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridhonya. Tokoh tasawuf tersebut mengatakan mahabbah merupakan cetusan dari perasaan rindu dan pasrah kepadanya, sehingga Adawiyah sendiri rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencintai Allah. Bahkan, begitu cintanya kepada Allah, ia menolak untuk menikah selama hidupnya. Cinta kepada Allah juga akan melahirkan bentuk kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil syara, baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang persoalan mahabbah. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Pasya Aulia. Nama saya Pasca Aulia Fadilatul Hukam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fadilah Amalia yang berjudul Al-Hulul. Pengertian al-hulul secara alfiah, al-hulul berarti Tuhan yang mengambil tempat pada tubuh manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya. Abu Nasr At-Tusi yang di dalam bukunya Aluma mengatakan bahwa al-hun ialah paham yang mengatakan bahwa tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada tubuh manusia itu dilenyapkan. Dapat juga dikatakan konsep al-hulul yaitu imanensi roh Tuhan dalam diri manusia. Timbul masalah bagaimana roh Tuhan tadi menempatkan diri pada diri manusia dan alam semesta. Hulul berarti dalam bahasa Arab yang berarti menempati. Hulul adalah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu setelah manusia itu betul-betul berhasil melenyapkan sifat kemanusiaan yang ada pada dalam tubuhnya. Faham hal-hulul dibawa oleh Husain bin Mansur al-Hallaj yang dikenal dengan nama al-Hallaj, lahir di kota Al-Baida di Iran Selatan, Persia pada tahun 858 Masehi. Ia menerima pendidikan di bawah asuhan gurunya Alim Sahal bin Abdullah. Sejak dahulu, para kaum salaf dan sufi telah mengecam aliran al-ittihad dan hulul ini karena dikhawatirkan akan menghancurkan kekuatan imam kaum muslimin daripada tanpa disadari. Namun, bila seorang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengecam paham ini adalah tidak benar, karena sebelum masa hidupnya sudah banyak sekali ulama salaf yang berusaha membentengi keimanan umat Islam. Abu Naim berkata, apabila kefasikan telah mencapai kelisan kita dan menghiasi pembicaraan ulama fikih serta para pengikut jejak salaf, maka kekufuran al-hululiyah yang penuh dusta itu pun sudah menembus dinding segala kebijakan, mengalami jalan mereka dan meninggalkan jejak salaf yang soleh. Sekian presentasi dari saya. Saya Saiful Rahmadani, NPM 2021030375 akan melanjutkan materi dari Pasca Aulia, yaitu Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan, dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi atau keberadaan. Secara harfiah, Wahdatul Wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Doktrin ini tidak mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dengan makhluk.
Seandainya ada, maka hanya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah keseluruhan, sedangkan makhluk adalah bagian dari keseluruhan tersebut, dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini, karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Sejarah Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud selalu dihubungkan dengan Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi dianggap sebagai penggagasnya. Walaupun Wahdatul Wujud dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tetapi sebetulnya Wahdatul Wujud sudah diajarkan oleh beberapa sufi sebelum Ibnu Arabi. Sufi sebelum Ibnu Arabi yang membuat pernyataan yang dianggap mengandung doktrin Wahdatul Wujud adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam sebuah karyanya, Al-Ghazali berkata, sesuatu yang mewujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wujud kecuali Allah dan wajahnya. Dengan itu pula, maka segala sesuatu binasa kecuali wajahnya secara azali dan abadi. Ma'ruf al-Qarqi, salah satu sufi yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, adalah orang pertama yang mengungkapkan syahadat dengan kata-kata tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah. Tokoh yang cukup berperan mempopulerkan istilah Wahdatul Wujud adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama Islam, guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walaupun Ibnu Taimiyah menggunakan istilah Wahdatul Wujud untuk mengkritik terhadap doktrin Wahdatul Wujud, tetapi istilah ini sudah banyak digunakan oleh kalangan sufi di ajaran tasawuf. Tokoh-tokoh Wahdatul Wujud. Al-Hallaj. Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj, dikenal dengan nama Al-Hallaj, seorang syekh sufi keturunan Persia abad ke-9 dan ke-10, dilahirkan di kota Tur di kawasan Baidah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia terkenal dengan ucapannya, "Akulah kebenaran," karena ucapannya itu mengakibatkannya dieksekusi. Sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenaran adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Siti Jenar. Nama aslinya adalah Raden Abdul Jalil, lahir di Iran tahun 1404 Masehi, bertempat tinggal di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Siti Jenar terkenal sebab ajarannya manunggaling kawula Gusti, istilah Wahdatul Wujud yang dijawakan. Siti Jenar mengembangkan paham jalan hidup sufi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi oleh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi salah satu sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf. Lahir pada tahun 560 Hijriah, merupakan tokoh yang cukup kontroversial. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah darinya. Perkataan yang diungkapkannya, Maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu, dan dia adalah segala sesuatu itu sendiri.